Dari kecil kita nonton Doraemon. Dengan alat ajaibnya, dia membantu Nobita nih setiap kali dia menemui masalah. Tapi kalian pernah mikir gak sih? Gimana jadinya kalau ternyata Doraemon ini bukannya membantu Nobita, tapi malah menghambat pertumbuhan Nobita? Gimana jadinya nih? Setiap kali kita ketemu masalah, selalu ada yang bantu ini sebelum kita bisa belajar sendiri. Dan yang paling penting nih, apa jangan-jangan saat ini kita juga sedang mengalami hal yang sama nih? Jika kalian merasa stuck, tidak berkembang, tapi nggak tahu nih alasannya kenapa. Mungkin alasannya ada di episode kali ini. Kita harus bicara. Part 1. Siapa Nobita sebenarnya? Sebelum kita nyala-nyalain Doraemon nih, ayo kita sebelumnya kenal lebih dalam ya mengenai Nobita. Karena sebenarnya nih anak agak aneh sih. Kayak bayangin aja deh, gimana kalau kalian punya alat teknologi nih dari 100 tahun ke depan, tapi ujung-ujungnya masih gagal juga. Kayak contohnya coba bayangin aja. Ini punya baling-baling bambu, masih telat sekolah. Punya mesin waktu, masih gak bisa buat PR, bos. Kan mestinya bisa aja balik ke masa lalu terus ngerjain PR gitu. Tapi ujung-ujungnya gak bisa. Sudah punya pintu kemana aja, tapi dipakai buat ngintip Shizuka mandi. Ini gimana Doraemon gak stres gitu loh. Kalau gue jadi dia sih gue udah, wah greget banget sih lihat nih anak gitu. Jadi coba bayangin aja deh. Itu alat-alat Doraemon yang sebegitu canggihnya ya. Kita mau punya satu aja, gak usah banyak-banyak gitu. Mau punya salah satu aja, itu sudah bisa mengubah hidup kita nih. Kita sudah bisa jadi sultan, udah bisa jadi presiden mungkin. Tapi si Nobita mau lulus ujian matematika aja susah gitu loh. Coba nih, kalau misalnya teman-teman punya pintu kemana aja, gimana caranya kalian pakai nih biar bisa dapat keuntungan yang paling maksimal? Gimana cara itu mengubah kehidupan kalian? Coba komen di kolom komentar ya, karena kita pengen denger juga nih ide-ide menarik dari kalian. Tapi sebenarnya ya, kalau kita pikir-pikir lagi, ada bagian yang relatable juga sih dari Nobita ini dengan hidup kita. Jadi Nobita ini melambangkan sisi diri kita yang suka cari jalan pintas nih. Suka yang instan-instan aja. Jadi kita mau hasil, tapi nggak mau melewati prosesnya atau melewati tanggung jawabnya nih. Dan yang lebih hebat lagi, sebenarnya secara sadar atau tidak sadar ya, di dalam hidup kita ini juga ada Doraemon. Maksudnya Doraemon itu gimana? Ya bukan robot kucing beneran nih dari masa depan. Cuman Doraemon yang gue maksud tuh yang contohnya kayak gini nih. Apa janjian kita itu punya orang tua yang selalu melindungi kita nih. Jadi misalnya kalau kita salah satu orang yang beruntung ya, mungkin orang tua kita privilege nih. Jadi dia bisa memberikan kita pendidikan yang terbaik. Dia bisa memberikan kita misalnya begitu kita lulus udah disiapin bisnis juga nih misalnya seperti itu. Jadi karena itu setiap kali kita ketemu masalah ya sama seperti Nobita. Mungkin kita jadinya Nobita lari ke Doraemon, kita mungkin lari ke orang tua kita. Atau mungkin ini bukan orang tua kita, bisa jadi saudara, pasangan, atau teman sekaligus. Jadi kita punya teman yang benar-benar pinter. Semuanya kita serahkan ke dia. Kita nggak belajar, kita nggak berkembang sama sekali. Dan ini juga bukan terbatas ke orang aja nih. Ini sebenarnya bisa juga kalau kita terlalu tergantung sama alat, tergantung sama bakat, atau kita punya kepercayaan nih yang menghambat kita malah. Kayak contohnya aja ya, yang paling simple di zaman modern ini. Itu kita udah punya Doraemon sendiri yaitu ChatGPT nih, kesayangan kita semua, atau Gemini atau apalah. Jadi kita setiap kali ada masalah, kita kan selalu tanyain ChatGPT ini gimana caranya nih. Gue mau nulis laporan, bikinin. Gue mau nulis skrip, gue mau gini, gue mau gitu, aku mau begini, aku mau begitu ya. Ya pokoknya itu semua kita serahkan ke ChatGPT. Dan ini kalau berlanjut terus-menerus, itu kan kemampuan berpikir kita, problem solving kita jadinya mulai turun nih. Kalau kita terlalu bergantung 100% sama alat-alat ini. Nah, kalau dalam hidup kita terlalu bergantung sama Doraemon ya, itu dampak negatifnya besar loh terhadap hidup kita. Part 2, ketergantungan vs tumbuh. Jadi bayangin aja deh, misalnya kita males jalan, kita punya baling-baling bambu. Jadi mau ke Indomaret, oh ya naik baling-baling bambu. Mau ke sekolah, baling-baling bambu. Mau kerja, mau ngedit, apa semua pakai baling-baling bambu. Jadi itu kan memang hidup kita jadi jauh lebih cepat, jauh lebih instan. Nah tapi di sini kita harus sadar juga ya, kalau kemudahan ekstrim itu malah jadi ketergantungan bagi kita. Karena contohnya gini, kalau kita pakai baling-baling bambu terus, jadi males jalan dong. Terus akhirnya jadi gemuk nih. Kayak lu tau di film Wall-E, semua yang di luar angkasa udah pada obesitas karena pada nggak jalan semuanya, kaki nggak pakai gitu loh. Sama, ini juga kalau misalnya kita punya mesin waktu nih, jadi kita bisa mengoreksi semua kesalahan kita. Kita juga jadi nggak punya rasa tanggung jawab. Kita jadi hidup
ugal-ugalan gitu, bebas aja. Setiap kali kita pakai solusi-solusi yang instan ya, itu kita jadi gak belajar juga nih di sana. Kalau misalnya masalahnya terlalu cepat selesai tanpa kita harus bersusah payah dulu. Jadi sama lah kayak si Nobita kan. Ya pokoknya emang dia setiap kali dikasih alat, masalahnya memang selesai. Cuman kayak 1-2 halaman aja, cuma berapa menit terus tahu-tahu ujung-ujungnya nanti pasti ada sesuatu lagi nih yang kembali ke dia. Pokoknya kegagalan itu datang lagi. Jadi dia gak belajar. Nah ini dalam hidup kita juga sama. Jadi kita sering kali ketika ada masalah, ya Google. Ketika ada masalah, ChatGPT. Ketika ada masalah, langsung ke orang tua, ke teman, ke apa. Pokoknya kita selalu aja ada yang bisa kita andalkan. Dan sebenarnya ya, dari tadi kan gue ngomong-ngomong kayak ini semua halnya negatif banget. Tapi sebenarnya yang salah itu bukan alatnya sih. Yang salah itu bukan kayak Google, ChatGPT dan sebagainya. Yang salah itu di penggunanya sih. Di diri kita yang terlalu tergantung nih sama alat-alat ini. Tapi apa yang terjadi nih? Misalnya tiba-tiba alat bantu ini hilang. Part 3, Nobita di masa depan. Spoiler alert ya teman-teman. Jadi di sini bagi kalian yang belum nonton ceritanya mengenai Nobita dan Time Paradox, mungkin kalian boleh nonton videonya dulu ya. Tapi di sini gue akan cerita singkat nih mengenai Nobita di masa depan. Dan ini sebenarnya bukan film yang canon juga. Ini fan-made ya katanya. Jadi kayak ada fan yang buat. Tapi menurut gue ini memang harusnya true end Doraemon itu seperti ini nih. Kalau misalnya nggak nyari duit ya. Kalau misalnya nggak diperpanjang terus buat nyari duit. Ini true end yang Doraemon ya seperti ini. Dan gue cerita ya. Jadi ceritanya gini nih. Itu di suatu masa. Tiba-tiba ketika Nobita pulang ke rumah. Dia nangis kan. Seperti biasa. Dia nangis. Doraemon. Saya kayak gini nih. Saya butuh alat yang ini. Gitu. Dia minta. Tapi begitu digoyang-goyang, Doraemonnya nggak respon sama sekali. Terus tiba-tiba jatuh Doraemonnya. Ternyata begitu di telepon adiknya Doraemon, si Dorami, ditanyain, kok Doraemon seperti ini? Ya jadi begitu itu dijelasin, oh ini baterainya Doraemon habis. Dan harus diganti. Tapi untuk sekarang ini, kalau mau ganti baterai, nanti memorinya Doraemon itu hilang. Karena biasanya memorinya robot-robot kucing itu disimpan di telinganya. Cuman kalau lu dengar cerita, lu tahu ceritanya kan telinganya Doraemon itu hilang karena digigit tikus. Makanya dia takut tikus. Nah, cuman karena dia nggak punya telinga itu. Kalau dia diganti baterainya, memorinya dia akan hilang. Dan karena itu Nobita jadi bingung dong, apakah dia harus mengganti baterainya Doraemon dan jadi Doraemon yang baru atau akhirnya melepaskan Doraemon nih. Nah dan di momen penuh kebingungan ini ya, tiba-tiba si Dorami ngomong, ya mungkin sih kalau misalnya di masa depan ada teknologinya. Kalau sekarang sih belum ada teknologinya yang bisa nih mengganti baterai tanpa menghapus memori. Nah dan di momen itulah tiba-tiba Nobita tersadar. Jadi lu tahu sejak saat itu ya, Nobita yang awalnya mau lolos ujian matematika aja, susah banget gitu loh. 0 itu udah kayak biasa banget. Tapi begitu di SMA ditunjukkan kalau dia itu menjadi murid nomor 1 di satu sekolahnya. Terus begitu pulang kan semua udah bilang, Nobita hebat sekali. Gini kan semua pada puji-puji dia. Terus diajak, mau nongkrong gak abis ini? Nobita yang dulunya kan selalu males belajar, tiba-tiba dia bilang, sorry, ada ujian nih yang harus gue pelajarin lagi. Ada materi yang harus gue review. Jadi dari sini tiba-tiba kita bisa lihat nih, kalau perubahannya sangat drastis. Hidup Nobita itu berubah dari yang pemalas, dari yang nomor buntut, jadi yang nomor 1. Dan akhirnya ini kalau kita fast forward lagi, tiba-tiba ditunjukkan di masa depan ya, dia udah jenggotan nih. Tiba-tiba ada nongol di TV, ada Giant Suneo nonton, Nobita jadi ahli ilmuwan robot nomor 1 di dunia. Dan tujuannya apa? Jadi di situ scene-nya agak ya mengharukan lah. Tiba-tiba ternyata tujuannya dia itu memang pengen ganti baterainya Doraemon aja biar memorinya tetap ada. Jadi di sini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Dan apa aja pelajaran itu? Ayo kita bahas bareng-bareng. Part 4. 3 pelajaran hidup dari Nobita. Jadi yang pertama ya, kita harus sadar kalau sebenarnya alat bantu itu baik. Semua alat bantu itu emang diciptakan untuk membantu kita. Tapi kalau kita terlalu tergantung, kita pakai alat itu terus-menerus, itu malah jadi handicap nih bagi kita. Contohnya aja, kalau misalnya lu lagi abis patah kaki, biasanya lu pakai tongkat kan biar bisa jalan. Emang kalau lu nggak pakai tongkat ya nggak bisa jalan dong, kan kaki lu masih pincang. Tapi kalau lu selamanya pakai tongkat itu, udah bertahun-tahun lu masih pakai tongkat itu, ya akhirnya lu jalannya bakal pincang terus-menerus kan. Lu harus sadar nih, ada satu titik di mana alat bantu itu malah menjadi penghalang bagi kita. Dan memang inilah penting bagi kita untuk bisa menyadari nih, mana momen itu. Ini kita boleh minta bantuan
teman-teman sekitar juga ya, misal keluarga atau apa, ada nggak sih kita terlalu tergantung sama sesuatu? Dan kita harus review juga sih, kita catat sendiri. Misalnya setiap kali ada masalah, gimana cara kita menyelesaikan masalah itu? Jadi kita bisa cek dari sana nih. Dan untuk pelajaran kedua nih, kita harus sadar juga, kalau misalnya hidup kita itu mudah aja, itu berarti kita nggak bertumbuh. Jadi memang gini loh, normalnya dalam kehidupan kan, kita kan mau hidup yang semudah mungkin, hidup yang tanpa gesekan, hidup yang ya jalannya lancar-lancar terus. Padahal sebenarnya ini berbahaya loh. Karena kenapa? Setiap kali kita merasa seperti itu kan artinya kita hidup dalam zona nyaman. Yang artinya kita nggak berkembang nih. Memang hidup kita begini-begini aja, lurus-lurus aja terus. Padahal kita kalau setiap kali menemui tantangan, setiap kali kita menemui kegagalan, disitulah momen bagi kita untuk bisa naik lagi. Gitu. Jadi memang kita kalau mau naik harus ada tanjakan. Emang harus ada ini dong, peningkatan kesulitan baru kita bisa lebih berkembang lagi kan. Jadi di sini penting sekali bagi kita ya untuk setiap hari ngecek nih, hari ini gue belajar apa aja nih. Coba misalnya satu hal aja. Hari ini gue belajar satu hal baru apa. Itu coba setiap malam tanyakan kepada diri sendiri. Dan yang selanjutnya boleh juga nih, hari ini apa hal tersulit yang gue hadapi? Satu hal aja. Nah ini yang bahaya nih, kalau misalnya tiba-tiba suatu hari kita nanya, ternyata nggak ada. Nah ini kita harus evaluasi lagi hidup kita. Dan yang ketiga nih, ini sebenarnya menurut gue pelajaran yang paling penting juga, yaitu disiplin lebih kuat dari segala alat ajaib. Jadi kalau kita lihat cerita tadi ya, yang mengenai Nobita dan Time Paradox, jadi di sana diceritakan nih, yang mengubah Nobita jadi murid nomor buntut ke nomor 1, itu bukan pintu kemana saja, bukan mesin waktu, pokoknya bukan sebejibun alat ajaibnya Doraemon itu semua gak ngefek gitu loh. Nobita masih ampas-ampas aja gitu loh pakai alat-alat itu. Tapi begitu Nobita kehilangan Doraemon, begitu dia punya tekad, begitu dia mengembangkan disiplin dalam dirinya nih, itulah yang mengubah hidup Nobita. Kita harus sadar nih di dalam hidup. Kan kita sering kali mencari kayak hack-hack jalan pintas nih. Kayak contohnya, diet pakai ini aja nih, pakai hormon ini, suntik ke dalam diri, langsung kurus atau sebagainya. Tapi itu kan kita harus sadar kalau hal-hal seperti itu bukan solusi jangka panjang. Nanti kembali lagi, kita suntik hormon, sedot lemak dan sebagainya, nanti kan kembali lagi. Kalau misalnya gaya hidup kita gak diberesin nih, kita gak selesaikan akar masalahnya. Jadi untuk semua masalah ini, semua ini, kita harus kembali lagi ujung-ujungnya disiplin. Ujung-ujungnya disiplin itu kunci untuk mengubah hidup kita dari hancur menjadi sukses. Jadi, mungkin dalam hidup ini nih, kita bukan butuh bantuan lebih banyak, tapi malah butuh lebih banyak kesempatan untuk belajar, jalan, dan berdiri sendiri. Dari kalian apa pernah nih merasa terlalu dibantu nih, jadi malah akhirnya gak berkembang? Coba ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa belajar bersama. Nah, kalau misalnya kalian sering struggling nih karena merasa malas. Jadi kita kan sering berpikir nih kalau malas itu karena kita suka berleha-leha. Padahal sebenarnya enggak loh, itu salah. Jadi kita udah bahas di video sebelumnya mengenai mitos-mitos mengenai disiplin dan malas nih. Jadi kalau misalnya kalian tertarik mengenai hal ini, ayo cek videonya ya. Karena masih banyak banget yang harus kita bicarakan di sana. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.